Perkenalkan, nama saya Septiani, saya dari kelas 11 TKJ 2. Sini saya akan memberikan penjelasan tentang DNS, apa itu DNS, fungsi DNS, cara kerja DNS, beserta konfigurasi DNS. DNS merupakan kepanjangan dari Domain Name System, adalah sebuah sistem yang bertugas menyimpan semua informasi data domain dalam jaringan. Dengan adanya DNS, domain atau hostname yang akan translate dan terjemahkan dalam IP, sehingga alamat IP sehingga dapat diakses. Pengertian DNS sendiri adalah DNS adalah server yang bisa melayani permintaan untuk mengetahui sebuah IP address yang digunakan oleh suatu domain. Jadi DNS itu melayani permintaan konsumen untuk mengetahui sebuah IP address yang digunakan oleh domain. Jadi misalnya domain saya Septiani.net. Jadi dalam DNS itu DNS dapat mengetahui IP address saya, maupun sebaliknya IP address akan mengetahui akun domain saya atau nama saya, seperti Septiani.net. Gitu. Untuk fungsi DNS sendiri, DNS server merupakan sebuah database besar yang berfungsi menyimpan semua IP address yang digunakan dalam hostname. Database besar tersebut memuat banyak keterangan tentang IP address, jadi dapat mengunjungi website tertentu, misalnya youtube.com. Maka DNS server akan mentranslate dan menerjemahkan ke IP address YouTube. Jadi contohnya, jadi kita mau ngetik YouTube, tinggal YouTube aja, tanpa .com pun bisa, karena dia udah mengandung IP address-nya. Dan sehingga Anda bisa terhubung dengan YouTube dan tampilan YouTube akan keluar di pencarian Anda. Agar lebih paham tentang fungsi DNS server, maka akan kita misalnya seperti buku telepon, ada handphone, misalnya nomor teleponnya 08216939 dan bla bla. Anda beri nama A di kontak Anda, dan saat Anda ingin menghubungi nomor tersebut, Anda tinggal memilih kontak A, nama kontak dalam kontak A yang akan dihubungi, sehingga Anda bisa tersambung dengan pemilik nomor kontak A. Nomor telepon di sini seperti IP address dan kontak A seperti hostname. Jadi saat Anda mengakses kontak A, maka handphone book akan menerjemahkan dalam nomor telepon A, atau saat Anda mengakses suatu website, maka DNS server akan menerjemahkan dalam IP address website yang bersangkutan. Cara kerja DNS sendiri, setelah Recursif melakukan pencarian, baru Authoritative DNS server muncul sebagai pihak pemberi respon. Respon yang dimaksud bisa berupa delegasi atau jawaban ke DNS server lainnya. Jadi mudahnya begini, program Resolve atau web browser dan mail client akan menghubungkan komputer milik pengguna dengan server DNS. DNS Resolver akan mencari alamat host pada file host. Apabila sudah ditemukan, maka data akan diberikan pada klien melalui web browser sehingga proses langsung selesai. Selain melakukan pencarian pada file host, DNS server juga melakukan pencarian pada data change, karena alamat IP yang pernah dicari sebelumnya akan disimpan pada change DNS. Contohnya kita ketik di browser nih, kita ketik Wikipedia, kita ketik, terus besoknya kita mau ngetik Wikipedia, pasti udah ada tampilan Wikipedianya dalam apa sih namanya? Saya kita ketik Wikipedia tanpa penuh, kita ketik Wikipedia akan muncul tampilannya. Jadi kita tinggal pilih klik Wikipedianya. Jadi itu dimaksud dengan menyimpannya data cache ke alamat IP. Jadi ada 5 jenis DNS server. DNS ada A-record jenis. Yang pertama adalah A-record
Jenis ini memetakan hostname ke alamat IP atau IP address 32 byte yang mungkin sering Anda ketahui dengan kode IPv4. Jadi maksudnya ini IP address-nya ini tidak boleh lebih dari 32 byte. Misalnya 172.168.133 misalnya gitu, tidak lebih dari total jumlahnya 32 byte. Dan untuk yang kedua, jenis yang kedua atau A A-nya 4 kali atau AAA record. Untuk AA record ini memetakan hostname ke alamat IP 128 byte atau Anda bisa menyebutkan dengan IPv6. Dan yang ketiga, MS record. Untuk MS record merupakan jenis DNS yang memetakan domain ke alamat exchange server. Yang keempat, name record. Ada pula si name record yang akan membuat nama lain atau nama alias dari suatu domain. Yang kelima, NS record. Untuk NS record, pemetaan domain dilakukan ke dalam satu daftar yang ada di NS server. Pengertian apa itu DNS memang tidak terlepas dari jenis-jenis di atas. Pengetahuan DNS itu di atas pun bisa ditemukan di pengaturan kontrol panel domain. Iya, apalagi yang IPv4 itu banyak di kontrol panel. Ketika dipilih salah satu jaringan di kontrol pemain atau di network, pilih salah satu jaringan misalnya VirtualBox. Ketik proportionnya nanti muncul itu IPv4 dan juga ada IPv6. Simpulan dari pengertian penjelasan DNS adalah agar kita lebih paham lagi, Anda bisa menyimpulkan bahwa DNS itu berperan seperti jantung bagi tubuh karena pentingnya DNS dalam mengakses internet. Saat Anda berselancar di dunia maya menggunakan internet, maka saat itu juga Anda menggunakan DNS. Semua aplikasi atau website yang terhubung dengan internet akan terlebih dahulu diterjemahkan oleh DNS agar bisa diakses. Perlu yang namanya DNS karena komputer memang bekerja dengan angka dan manusia atau pengguna lebih cenderung ke nama yang lebih mudah diingat. Jadi kita masuk ke konfigurasi DNS. Saya memakai Debian. Di sini saya akan menjelaskan DNS server menggunakan Debian 10. Jadi pertama-tama itu kita download dulu ini CD Debian 10-nya, DVD 1 dan DVD 2. Dan kita setting awalannya di VirtualBox. Jadi setting awal mulai dari bahasanya, ordernya, benuanya, negaranya, bahasanya, terus benuanya, pulau yang kita berada, terus udah sampai selesai, sampai finish. Jadi kalau saya itu cara-caranya itu bahasanya pertama itu pilih bahasa Indonesia, yang kedua itu order, yang ketiga itu saya benua Asia jadi saya pilih Asia, yang keempat itu bahasa Inggris. Jadi untuk lebih nyamannya saya memakai setting pakai bahasa Inggris. Dan bahasa Inggris itu kan ada 2 nih, aksen. Ada banyak sih. Ada aksen British, aksen Australia, aksen Amerika. Jadi saya memakai aksen Amerika karena agak lumayan paham. Dan lanjut lagi, nanti itu ada ke hostname-nya. Hostname bisa kita rangkai dan bisa kita isi sesuai dengan domain atau nama kita sendiri. Identity pasportnya itu bisa kita isi, pasportnya terserah. Bisa memakai root, bisa memakai angka, ataupun bisa nggak isi. Setelah itu,
sebelum kita setting awal dulu, kita atur dulu nih setting networknya di VirtualBox. Setting klik kanan, terus setting, terus nanti ada tampilannya network, kita pilih tuh, kita ketik, nanti ada NAT, kita ganti opsinya menjadi host only apa ya tadi, lupa, host only adapter. Dan untuk promise modenya itu kita taruh allow all atau diizinkan semua, terus nanti ada tanggal checklist terus oke kan, terus mulai dong. Setelah di setting dari awal yang tadi saya bilang, bahasanya, ordernya, dan AC-nya tuh udah langsung mulai ke login. Nanti ada ketik login, terus enter, terus ketik root, enter, nanti disuruh passwordnya tuh bisa root, bisa angka, sesuai yang di awalan tadi yang diatur. Jadi kalau saya tuh memakai angka 1, 2, 3, 4. Lanjut, kita mau mengatur network interface-nya. Jadi kita tuh mau mengatur network jaringan interface-nya. Jadi saya ketik tuh nano spasi garis miring etc network garis miring lagi interface, enter, terus kita atur the primary network interface menjadi auto ENPO S3 dan IFAS NPO S3 menjadi inet static. Jadi sebelumnya ada itu yang beda, jadi bedakan itu apa ya tadi, lupa, pokoknya diganti dengan static. Kenapa diketik static? Karena ketika direbootkan tidak akan berubah. Jadi mungkin kalau ada kesalahan dalam konfigurasi itu tidak akan berubah karena dia udah di static. Kita ketik tab aja, pencet tab, terus ketik addressnya kita memakai 10.10.10.10.1. 10-nya 3 kali ya, 10.10.10.1. Dan untuk netmax-nya kita tap lagi, netmax-nya tuh 2555 dan 0. Kita simpan memakai Ctrl X bersamaan dengan Y, nanti akan tersimpan sendiri. Terus kita akan melakukan restart, kita garis miring etc, garis miring lagi init pakai .com_d, terus garis miring lagi networking, itu untuk melakukan restart, terus enter aja. Jadi kita mau menginstal paket DNS server bin 9 dan DNS utils. Jadi kita ketik sintaksnya apt spasi install spasi bin 9 spasi DNS utils, enter aja. Lalu kita memasukkan kirain gak jalan. Lalu kita masukkan file Debian satunya, DVD Debian 10 DVD 1. Kita masukkan, nanti itu ada di device, pokoknya di atas nanti ya, di atas nanti ada menunya. Kalau bahasa Indonesia itu perantarannya, pokoknya nanti ya, terus nanti pencet device, terus ada nanti opsinya kita pilih aja Debian 10 DVD 1. Klik, lalu ketik cd-rom apt apa nih, inilah pokoknya yang lurus, cd-rom, add, enter. Masukkan lagi file Debian DVD 2-nya, enter. Lalu kita akan kembali restart install. Kembali install ulang lagi DNS bin 9-nya. Jadi ketik lagi apt install bin 9 spasi DNS utils. Jadi kalau diminta perintahnya ikutin Y,
Ikutnya aja ketik Y, lalu enter, masukkan lagi file Debian 10 DVD1, lalu enter, masukkan lagi file Debian 10 DVD2. Setelah itu ketik cd. Kita ketik cd itu kegunaannya untuk apa ya? Untuk memasukkan directory bin 9 yang ada di etc. Kita ketik cd terus spasi etc terus garis miring bin 9 lalu enter. Nanti ls dulu, nanti ikuti perintahnya ls lalu enter. Itu tampilannya DB127. Jadi kita tuh memakai yang DB127 dan DB.10. Jadi sebelum kita memakai itu DB127 dan DB110 DB.10 itu maksudnya itu adalah file default yang berfungsi untuk memetakan dan menerjemahkan. Jadi itu kegunaannya. Jadi kita ketik cp spasi DB127 spasi DB.10. Lalu kita akan mengatur namanya domainnya. Nano spasi Septiani. Lalu enter. Terus nanti kita masuk ke localhost. Nanti itu kan ada localhost itu 3 tuh. Kalau nggak salah 3 atau 2 tuh. 2 localhost ini nanti di atas itu aja localhost. Itu dihapus mengganti nama kita menjadi Septianinet. Nanti paling bawah itu kan ini terus nanti bawahnya lagi tuh diganti jadi angka-angkanya itu yang nomor 2 10.10.10.10.10.10.1 terus di bawahnya juga lagi 10.10.10.1 terus paling pinggir itu kita memakai www. Kita lanjut untuk menyimpannya, Ctrl X tambah Y. Lalu kita mengatur DB10 nya karena kita memakai IP address DB10. Kita ketik aja nano DB.10 lalu enter. Dan ada lagi localhost bacaannya kita ganti dengan nama sendiri. Terus paling bawah itu kan ada 1, kalau titik itu 000 itu kita hapus jadi 1 aja yang diselesain. Terus nanti sebarisnya lagi itu jadi in, terus sebarisnya lagi ptr, terus sebarisnya lagi nama kita sendiri Septianinet. Dan kita simpan lagi Ctrl X tambah Y. Dan kita akan mengatur name default jonesnya. Kita ketik nano namet titik conf titik default terus strip jones. Lalu enter, lalu kita tuh ngatur paling bawah zonnya atau zonanya. Kita ketik zone terus spasi terus tanda kutip Septiani net tanda kutip terus kurung-kurang buka kurung-kurang awal terus tab ketik type master titik koma tab lagi ketik file buat ketik 2 terus garis miring etc terus garis miring bin garis miring db10 kutip 2 titik koma terus tutup lagi kurung-kurang awal terus ditutup lagi dengan titik koma terus spasi terus kita udah selesai itu spasi lagi minimal langkah spasinya 2 kalau nggak 1. Kita ketik lagi zone karena kita akan mengatur IP-nya. Ketik 0 terus spasi zone kita ketik lagi zone spasi tanda kutip 10.10.10.1 titik in adder addr
terus titik ARPA, kutip 2, terus buka curriculum, tab lagi, ketik type master, tutup dengan titik koma, tab lagi dengan file, terus kutip, tanda kutip, garis miring etc, garis miring bin, garis miring db, titik Septiani, tanda kutip, tutup lagi memakai titik koma, terus terus enter, terus tutup lagi dengan kurung kurawal, lalu akhiri dengan titik koma. Jangan lupa di save memakai Ctrl X dan Y. Dan kita akan mengatur edit file resolve. Jadi kita ketik kalau mau ngedit itu pakai nano. Kita ketik nano spasi garis miring etc spasi resolve knob, enter aja. Terus nanti ada name servernya diganti dengan 10.10.10.10.10.1, enter, terus ketik search-nya menjadi nama kita sendiri, Septianina. Jangan lupa di save lagi, Ctrl X tambah Y. Dan kita akan melakukan restart bin. Jadi untuk melakukan start bin dari awal, garis miring etc, garis miring init, pakai titik D, garis miring 9, restart. Ketik restart, terus enter. Dan lalu kita akan cek status, copy aja. Kita tinggal ganti restartnya menjadi status, lalu enter, lalu kita ketik cd, lalu ketik lagi, kita akan menginstal Apache 2. Jadi kita akan kembali menginstal web server. Terus ikuti kata perintahnya, ketik Y, enter lagi, masukkan file DVD satunya, enter lagi, terus kita ketik cd, terus spasi etc Apache 2 dan situs available. Jadi kita ke log dari set available di folder Apache 2 dan ketik lagi ls dan ketik untuk kita akan mengatur Septianina conf. Jadi kita tujuan mengaturnya adalah kita akan melihat directory set available-nya sendiri. Ketik nano spasi septiani.conf, lalu enter, lalu nanti ada itu bacaan emailnya, itu kita buat email kita sendiri. Setelah kita buat email sendiri, jangan lupa Ctrl X tambah Y, lalu enter. Jadi kita akan menonaktifkan OO default-nya. Jadi A2 decide 0003 kali, terus tanda strip default titik conf, enter, terus kita akan mengaktifkan lagi A2 decide-nya, inside-nya, terus ya A2 inside septiani.conf. Lalu kita ketik, kita sekarang mau ke directory HTML. Jadi ketik cd spasi garis miring var garis miring www garis miring HTML, lalu enter, lalu ikuti perintahnya. Kalau disuruh ls, kita ketik ls, lalu enter. Jadi kita sekarang mau mengatur HTML-nya. Jadi kalau mengatur HTML-nya itu sendiri menggunakan nano index.html, lalu enter. Jadi nanti akan muncul sintaksnya HTML. Itu akan kita hapus. Menghapusnya gampang. Kita cukup Ctrl Shift keyboard paling bawah atau panah paling bawah, scroll ke bawah, terus untuk menghapusnya Ctrl K.
Jadi itu udah habis, udah terhapus kosong, jadi kita akan ketik manual HTML-nya. Jadi buka kurungnya bukan yang gini, tapi gini. Buka kurung, HTML, tutup kurung, terus kita ketik, terserah kata-katanya mau apa, isinya mau apa. Jadi saya itu membuat selamat datang di channel Septiani. Jadi ketik enter lagi. Jadi kita akan menutup HTML-nya. Jadi menutup hasil isinya. Itu buka kurung, yang kurung ini ya. Terus garis miring HTML tutup kurung. Itu menutup. Salah. Buka kurung HTML baru tutup kurung HTML. Garis miring baru HTML. Baru tutup kurung. Maaf, sorry ya. Terus kita save lagi, Ctrl X tambah Y. Sekarang kita akan melakukan restart ulang lagi. Garis miring ATC2, garis miring bin. Salah, garis miring ini, garis miring APC2, dan restart, enter. Jadi sekarang kita akan menutup HTML-nya. Jadi kita ketik aja clear. Lalu enter. Lalu kita akan membuat ensclub-nya. Jadi kita ketik cd, enter, terus ketik nsclub cup 10.10.10.1, lalu enter, terus kita ketik cb atau cb nsclub menjadi Septiani net, lalu enter. Kita uji coba ke klien. Kita uji coba dulu ke klien atau setting di control panel. Terus ke VirtualBox, nanti kan ada itu VirtualBox. Klik kanan, terus pilih proportion, kita atur IP-nya menjadi 10.10.10.2, dan untuk netmask-nya itu 255.255.255.0, dan untuk gateway-nya itu 10.10.10.1, dan untuk storage DNS servernya itu 10.10.10.1. Dan kita akan mencek di CMD. Kalau CMD Windows R, ketika aja ping 10.10.10.1, nanti akan enter, akan muncul TTL-nya. Kalau akan muncul berarti itu artinya berhasil. Dan tidak sampai situ aja, kita akan mengatur DNS lab-nya. Jadi kegunaan SSH-nya itu untuk menguji coba DNS-nya. Jadi ketik NS lab-nya itu 10.10.10.1, lalu enter, akan muncul lagi jaringannya, address-nya, terus ketik lagi NS club-nya menjadi nama kata sendiri Septiani net. Dan udah muncul lagi, kita ke browser. Kita ke browser, kita ketik IP-nya 10.10.10.1. Kita akan tampilnya seperti yang kita ketik tadi di HTML. Selamat datang di channel Septiani gitu. Terus kita lanjut mengganti domainnya atau DNS kita kan udah kita bahas. Ini bisa diganti lagi loh teman-teman. Ganti menjadi septiani.com. Kita ketik aja septiani.com. Terus nanti akan muncul lagi selamat datang di channel Septiani. Terus bisa diganti lagi menjadi www-nya .septiani terus enter, dan akan muncul lagi hasilnya selamat datang di channel Septiani. Jadi jika dia akan muncul itu tandanya berhasil. Jadi sekian dari penjelasan saya sekitar tentang DNS. Bila ada kata penyampaian yang kurang pas dan kurang baik, saya meminta maaf. Dan jika ada kata-kata
menyinggung hati teman-teman, saya minta maaf. Sekalian terima kasih.